Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Pada hari ini, Ibu akan membawakan mata pelajaran matematika ya, yang akan Ibu bahas pula hari ini yaitu tentang bilangan pangkat. Sebenarnya ini materi yang minggu lalu Ibu kasihkan ya, tentang bilangan pangkat yang Ibu minta untuk dipelajari secara mandiri di rumah. Nah, untuk hari ini Ibu akan bahas apa yang sudah kalian coba di rumah ya, dan kita samakan persepsi di sini. Langsung aja ya. Yang pertama itu bilangan pangkat bulat positif. Ya, di sini Ibu sudah berikan kode ya. Di sini dalam kotak ada A pangkat N. Nah, jika A adalah bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N ini adalah hasil kali N buah ya, yang masing-masing faktornya adalah A. Nah, sini. Jadi faktor-faktor ini disesuaikan ya, dikalikan sebanyak N buah. Jadi tergantung nanti misalnya di sini A pangkat 2 berarti A-nya ada 2, nanti dikalikan A kali A. Kalau 3 berarti A kali A kali A 3 kali ya, atau ada 3 buah A-nya yang dikalikan. Oke? Mengerti? Ya, semoga bisa membantu. Nah, untuk memperjelas, coba kita lihat di sini beberapa contoh. A pangkat 5. Berarti tadi faktornya itu 2 ya. Yang dikalikan sebanyak 5 kali. Ya, jadi 2 kali 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, tinggal nanti dikalikan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, jadi 32 hasilnya. Ya. Nah, contoh yang kedua. 2 per 3 dipangkatkan 3. Tadi faktornya apa? 2 per 3 yang dikalikan sebanyak 3 kali atau 3 buah ya. Jadi 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Jadi ini ada 3 ininya ya. Tinggal dikalikan. 2 kali 2 kali 2, 8. 3 kali 3 kali 3, 27. Kemudian yang contoh berikutnya ada min 1 dipangkatkan 7. Berarti min 1 dikali min 1 dikali min 1 sebanyak 7 kali. Berarti jawabannya adalah min 1. Nah, min ini dari mana? Ya, kalian tinggal kalikan saja tandanya ya. Seperti sudah yang kalian ketahui sebelumnya bahwa kalau min dikalikan min, nanti hasilnya adalah positif. Nanti positif dikalikan negatif jadi negatif ya. Nanti negatif kali negatif jadi positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif positif. Positif dikali negatif jadi negatif hasilnya ya. Atau misalnya ingin cepat, tinggal kalian lihat pangkatnya aja. Kalau pangkatnya bilangan ganjil ya seperti 7, itu pasti nanti negatif di sini. Nah, kalau genap 6 misalnya atau 2, nanti jadinya positif. Nah, kemudian sifat-sifat operasi pemangkatan. Yang pertama, sifat perkalian bilangan pangkat. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Kemudian yang ketiga, sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Sifat pangkat dari perkalian bilangan ya. Kemudian yang terakhir, sifat pangkat dari pembagian bilangan. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Jadi ada perkalian dari bilangan berpangkat. Nah, misalnya A pangkat M dikali
A pangkat N. Ya, berarti ini sudah sama-sama A, kalian bisa langsung pangkatnya ini dijumlah. Jadi A pangkat M ditambah N. Ya, untuk perkalian maka nanti pangkatnya dijumlah. Contohnya A pangkat 5 dikali A pangkat 10 berarti sama dengan A pangkat 5 ditambah 10 sama dengan A pangkat 15. Jadi ini untuk sifat perkalian bilangan berpangkat ya. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, ya. Ada bilangan berpangkat dibagi. Ya, berarti di sini A pangkat M dibagi A pangkat N berarti sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Sama dengan di sini bagi boleh gini atau umumnya per ya, dibaginya jadi begini per. Ibu ulangi, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya. Biasanya umumnya dibagi itu menggunakan ini ya, per A pangkat M per A pangkat N. Ya, tapi sama-sama dibagi maksudnya. Ya, jadi jangan bingung. Contohnya A pangkat 6 per A pangkat 4 sama dengan A pangkat 6 dikurang 4. Jadi kalau pembagian pangkatnya itu dikurang. Jadi langsung aja 6 kurangi 4 sama dengan A pangkat 2. Lanjut, sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Nah, kalau sifat pangkat dari bilangan berpangkat itu tinggal pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M dikali N. Contohnya A pangkat 5 dipangkatkan 10. Berarti pangkatnya ini nih, pangkat yang dipangkatkan lagi itu tinggal dikali. Jadi A pangkat 5 dikali 10 sama dengan A pangkat 50. Kemudian sifat pangkat dari perkalian bilangan. A kali B dipangkatkan N. Ya. Nah, berarti N-nya ini ya bisa kalian masukkan ke dalam masing-masing faktor A dan B. Jadi A kali B pangkat N berarti tinggal A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya A kali B dipangkatkan 3, berarti A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Atau biasanya sama dengan A pangkat 3, B pangkat 3. Kemudian sifat pangkat dari pembagian bilangan. Jadi kalau ada bentuk bilangan sifat pangkat dari pembagian bilangan ini sama seperti perkalian. N-nya ini kita masukkan gitu. Sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N ya. Contohnya misalnya A per B dipangkatkan 3. Berarti sama dengan A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, itu ya 5 sifat. Bisa lanjut ke contoh soal. Nah, di sini sederhanakanlah bentuk pemangkatan berikut. Nah, kita lihat jawabannya. P pangkat 3 dikali P pangkat 6 dikali P pangkat 4. Jadi ini sifat perkalian ya. Sifat perkalian ini berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi P pangkat 3 tambah 6 tambah 4. Jadi P pangkat 3 tambah 6, 9. 9 tambah 4 yaitu 13. Jadi P pangkat 13 ya. Kemudian X pangkat 3 dipangkatkan 6. Ini karena sifat pangkat bilangan pangkat berarti pangkatnya tinggal dikali aja ini. X pangkat 3 kali 6 ya. Sama dengan X pangkat 18. Kemudian 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 6. Karena pembagian cukup
pangkatnya kurang saja langsung. 4 pangkat 8 kurang 6, jadi 4 pangkat 2, atau sama dengan 16. Dari 4 kali 4 ya. Kemudian yang D, 4x pangkat 2y dipangkatkan 2. Nah, sama kayak yang tadi, si pangkat 2 ini dimasuk-masukkan ya. Tapi sesuai dari sifat-sifat yang tadi kita bahas sebelumnya. Jadi 4 ini pangkat 1 ya. Jadi 4 pangkat 1 dipangkatkan 2. Berarti pangkatnya tadi dikali. Berarti 4 1 kali 2 2. Atau gampangnya kalau 1 nggak usah dilihat ya. Jadi kalian langsung aja 4 pangkat 2 kayak gitu. 4 pangkat 2. Nah, untuk x pangkat 2 dipangkatkan 2 berarti ya tinggal ditulis aja. Berarti 4 x pangkat 2 dikali 2. Nah, ya. Kemudian yang y tadi sama kayak 4 ya, langsung aja y pangkat 2. Nah, kemudian dilanjut 4 pangkat 2 berarti tadi sama ya 4 kali 4 berarti 16. X pangkat 2 dikali 2 berarti X pangkat 4 kemudian Y pangkat 2. Jadi hasilnya 16 X pangkat 4 Y pangkat 2. Selesai. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalian pelajari lagi kalau misalnya masih ada yang belum paham atau nanti bisa ditanyakan ya.